Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua, yaitu tentang rangkaian kapasitor. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di pembahasan materi, kapasitor bisa dirangkai secara seri, secara paralel, dan juga secara gabungan. Nah, untuk contoh soal kali ini kita akan membahas rangkaian kapasitor, rangkaian gabungan seri dan paralel. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah ini. Jadi ada 4 kapasitor, perhatikan seperti ini rangkaiannya. Berarti bagaimana hubungannya? Perhatikan ini adalah rangkaian seri, yang bawah ini juga seri. Kemudian atas dan bawah ini dirangkai secara paralel, terakhir jadi seri. Ya. Kemudian rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan 36 volt. Berarti yang kita ketahui dari soal yang pertama adalah V total nilainya 36 volt. Kemudian ada nilai masing-masing kapasitas kapasitor, ya. Dan kemudian nanti yang ditanyakan adalah muatan yang tersimpan pada kapasitor 5 mikrofarad. Perhatikan di mana letak kapasitor 5 mikrofarad, itu di sini. Kalau kita lihat posisi dari 5 mikrofarad ini, ya, 5 mikrofarad ini terhubung secara langsung dengan sumber tegangan. Berarti muatan yang tersimpan pada kapasitor 5 mikrofarad ini, atau bisa juga kita katakan sebagai muatan yang melewati kapasitor 5 mikrofarad, ini sesungguhnya sama dengan muatan total. Ya, sehingga boleh juga kita nyatakan yang ditanyakan ini sesungguhnya sama dengan Q total. Berarti untuk mencari Q total, ya, langkah pertama adalah kita harus menghitung dulu berapa kapasitas total dari rangkaian. Nah, ini yang akan kita hitung terlebih dahulu. Baru nanti kita bisa menghitung Q total. Nah, sekarang perhatikan rangkaiannya, ya. Kita lihat rangkaian 4 mikrofarad dengan 4 mikrofarad ini terhubung secara langsung, berarti ini dirangkai secara seri. Nah, kita akan hitung kapasitas kapasitor seri yang pertama, ya. Ingat, kapasitas kapasitor kalau dirangkai secara seri rumusnya kebalikan dari hambatan seri, berarti pakai penjumlahan seper S1 ditambah seper nilainya 4 mikrofarad dan 4 mikrofarad, berarti 2/4. Ini bisa jadi setengah, maka rangkaian seri 1, ya, nilai kapasitas kapasitornya adalah 2 mikrofarad. Ya. Kemudian gambar yang berikutnya 6 dengan 6 ini juga dirangkai secara seri. Berarti kita hitung kapasitas kapasitor dari rangkaian seri yang kedua adalah 1/6 ditambah 1/6, nilainya 2/6, ini sama dengan 1/3, berarti rangkaian seri yang kedua ini punya nilai kapasitas kapasitor sebesar 3 mikrofarad. Nah, apabila nilai rangkaian seri-seri ini sudah ketemu, ya, maka rangkaian yang kita peroleh secara sederhana bisa kita ubah jadi seperti ini. Yang seri ini sudah digabung, nah berarti sudah jadi satu seperti ini dengan nilai 2 mikrofarad. Kemudian yang rangkaian bawah ini juga sudah bisa berubah jadi satu seperti ini dengan nilai 3 mikrofarad, ya. Perhatikan, berarti rangkaiannya sekarang ini bertemu di satu titik, ya. Temukan saja seperti ini juga ketemu di satu titik, berarti seperti ini.
di sini nyambung dengan 5 mikrofarad, di sini nyambung dengan sumber tegangan. Nah, berarti langkah berikutnya adalah kita akan menghitung ya. Kita akan menghitung seri 1 dengan seri 2 ini. Ternyata ini terrangkai secara paralel. Nah, kita hitung dulu ya. Berarti rumusnya paralel bagaimana? CP kalau paralel itu berarti tinggal langsung dijumlah saja. 2 mikrofarad ditambah 3 mikrofarad, nilainya 5 mikrofarad. Nah, kalau 2 ini sudah digabung jadi paralel, maka gambar ini juga berubah lagi. 2 ini sudah jadi 1 seperti ini ya, berarti sambungannya nanti akan dirangkai seperti ini, terhubung dengan sumber tegangan seperti ini. Berarti 2 rangkaian tersebut di sini hubungannya adalah seri lagi ya. Maka sekarang kita hitung penjumlahan serinya ya, berarti penjumlahan seper kita sebut saja 1/S3 sama dengan yang hijau itu nilainya 5 mikrofarad, berarti 1/5. Yang bagian belakang nilainya juga 5, ketemu 2/5. Berarti CS3 nilainya adalah 5/2, 2,5 mikrofarad. Nah, perhatikan kalau 2 ini sudah digabung jadi 1, maka rangkaiannya sekarang adalah seperti ini ya. Sudah nyambung dengan sumber tegangan langsung. Maka sesungguhnya CS3 ini ya, ini adalah merupakan C total dari rangkaian. Maka sekarang untuk menghitung Q total kita tinggal pakai persamaannya ya. Ingat persamaannya adalah C sama dengan Q kali V. Berarti Q sama dengan C kali V. Ya. C-nya bernilai 2,5 mikrofarad. V-nya bernilai 36 volt. Nah, maka akan ketemu nilai 2,5 kali 36, ini adalah 90. Mikronya tetap dalam bentuk mikro. Farad dikali volt akan menjadi coulomb. Sehingga jawaban kita adalah muatan yang tersimpan pada kapasitor 5 mikrofarad adalah sebesar 90 mikrocoulomb. Nah, untuk soal seperti ini, tadi saya menggambarkan rangkaiannya setelah digabung jadi seperti ini, gabung lagi jadi seperti ini, gabung lagi jadi seperti ini. Ini adalah orek-orekan Anda ya, tidak perlu dimunculkan dalam jawaban. Kalau Anda sudah terbiasa mengerjakan soal, ngitung seperti ini, oh ini digabung jadi 2, digabung jadi 3, 2 dengan 3, jumlah jadi 5, 5 dengan 5 jadi 2,5. Tanpa harus menggambar ini Anda sudah bisa, silahkan, tidak perlu digambar. Ya, ini contoh soal yang kedua. Setelah ini ada 3 soal yang saya ambilkan dari buku paket Intan Pariwara yang sudah Anda pinjam dari sekolah. Silahkan kerjakan 3 soal tersebut dan Anda kumpulkan melalui aplikasi Jagaratu. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, sudah akan membahas bab yang baru. Terima kasih, selamat pagi.